Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sela di channel YouTube Belajar Arsitektur. Sebelum bangun rumah, kita harus punya persiapan yang matang. Persiapan ini nggak cuma mengonsep desain dan tata letak ruangan di dalam rumah ya. Kita juga harus memikirkan dengan matang anggaran biaya yang disusun secara rinci sejak awal untuk menghindari kerugian. Oh iya, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk langsung aja di subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau video ini nyampe di beranda teman-teman, itu artinya teman-teman harus nonton sampai habis ya. Sebenarnya RAB itu apa sih? RAB adalah singkatan dari rencana anggaran biaya. RAB harus dihitung dengan rinci dan akurat sebelum pembangunan. Hal ini dilakukan supaya pembangunan berjalan dengan efisien dan efektif, sejalan dengan gambar kerja. Dengan adanya RAB, kita dapat mengetahui taksiran biaya yang harus dikeluarkan selama pembangunan. Semakin detail dokumen RAB, maka perencanaan biaya pembangunan bisa dikontrol dengan baik. Nggak cuma itu aja loh teman-teman, dengan adanya RAB, kita juga bisa mengetahui rincian biaya material yang digunakan selama pembangunan. Melalui RAB, kita bisa mengetahui harga material dan menyesuaikannya dengan budget yang tersedia. Jadi, kita bisa menghindari pemborosan selama pembangunan rumah. Kita juga bisa menghindari overspending loh. Jadi, misalnya tabungan yang kita punya untuk membangun rumah ada lebihannya nih. Nah, lebihannya ini kita bisa alihkan untuk kebutuhan lainnya. Sebaliknya, kalau misalnya biaya pembangunan rumah membengkak, dengan adanya RAB, kita langsung tahu penyebabnya dari item mana saja. Nah, kalau ternyata budget pembangunan rumah kurang, kita harus bagaimana ya? Tenang teman-teman, semua ada solusinya. Kalau biaya pembangunan rumah terbatas, kita bisa mempertimbangkan pembangunan rumah tumbuh. Jadi, kita bisa bangun struktur utama rumah terlebih dahulu. Kalau biaya rumah dirasa sudah cukup, kita bisa melanjutkan pembangunan rumah hingga selesai. Misalnya studi case sederhananya gini, teman-teman mau bangun rumah 2 lantai. Karena biaya yang teman-teman punya saat ini hanya bisa untuk membangun rumah 1 lantai. Maka teman-teman bisa rancang strukturnya dari sekarang agar 2 atau 3 tahun lagi teman-teman bisa melanjutkan pembangunan rumah di lantai 2. Untuk merancang RAB, harga material, biaya tukang, serta biaya lainnya juga harus disesuaikan dengan tahun pembangunan rumah. Hal ini harus diperhatikan teman-teman ya, supaya RAB yang digunakan dalam pembangunan rumah tidak melenceng jauh dari perkiraan awal. Penyusunan RAB juga harus diikuti oleh beberapa faktor, seperti akses jalan, biaya pengiriman, dan jasa tukang atau kontraktor. Jika akses jalan susah dan jarak pengiriman material jauh, maka kemungkinan biaya yang dikeluarkan cukup mahal. Jadi, 2 hal ini harus dipikirkan baik-baik ya. Banyaknya faktor yang terlibat dalam pembuatan RAB menjadikan proses penyusunan RAB pembangunan membutuhkan waktu yang lama. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir. Sekarang teman-teman udah bisa menemukan banyak banget jasa kontraktor atau jasa arsitek yang sudah menawarkan RAB. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir. Sekarang teman-teman udah bisa menemukan banyak banget jasa kontraktor atau jasa arsitek yang sudah menawarkan RAB. Jadi teman-teman tidak perlu pusing untuk menyusun RAB sendiri deh. PT Rancang Reka Ruang merupakan salah satu jasa arsitek yang menawarkan produk yang lengkap, mulai dari gambar denah, gambar 3 dimensi, gambar kerja, STRA atau lisensi arsitek, dan tentunya RAB. Kalau teman-teman mau konsultasi dengan tim arsitek maupun desainer interior untuk rumah atau bangunan komersial, langsung aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di www.rancangrekaruang.id ya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau teman-teman punya ide untuk kita bahas di video selanjutnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Ikuti terus video terbaru dari kami untuk mendapatkan berbagai info menarik lainnya seputar arsitektur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.